Nah, berarti gini, ke depan Indonesia ini bisa jadi lebih baik, namanya barokah. Tapi Indonesia ke depan juga bisa jadi terjadi banyak musibah, tergantung masyarakat Indonesianya. Memang secara umum masyarakat Indonesia ini kan ada dua komponen besar. Ada kelompok masyarakat yang memang ingin Indonesia lebih baik, ada kelompok masyarakat yang ingin menghancurkan Indonesia. Allahumma sholli ala Muhammad. Saya ulang, kalau dalam Al-Quran ada istilah ashabul yamin, ashabul shimal, ada ashabul maimanah, ada ashabul masy'amah. Lek nonggone pewayangan kae ono bolo tengen, ono bolo kiwa, ono bolone Pandhawa, ono bolone Kurawa, ono bolo Satriya, ono bolo Buta, ono bolo Kresna, ono bolo Durna, ono bolo Puntadewa, ono bolo Duryudana, ono bolo Semar, ono bolo Togog. Kira-kira Kaliwungu Selatan ini termasuk bolo tengen apa bolo kiwa? Bolone Pandhawa napa Kurawa? Bolone Satriya napa Buta? Puntadewa napa Duryudana? Bolone Kresna napa Durna? Semar napa Togog? Ra ngandel. Ada masyarakat Indonesia yang hidupnya mendatangkan barokah, tapi ada masyarakat Indonesia yang hidupnya malah mengundang datangnya musibah. Naudzubillah. Nah sekarang apa syarat untuk mendatangkan barokah? Apa sebab-sebab terjadinya musibah? Ini akan saya sampaikan singkat-singkat saja. Maaf, memang seperti yang didakwakan Habib Bidin tadi, Mas Bidin tadi. Saya kalau sama beliau selalu viral pokoknya. Mbah pokoknya viral terus. Ini tongkatnya. Tongkat yang bikin viral. Engko ae metune mburi-mburi. Allahumma sholli ala Muhammad. Seperti yang didakwakan beliau, saya kondisinya lagi kurang prima, kurang fit kesehatannya, nembe dugi umroh kalau wingi. Tapi kemarin pas Mbak Rara ke rumah, buka sendiri jadwal buku saya itu, dibuka sendiri, dioperasi dewe. Bah, sing kosong di tanggal piro? Nggak ono sing kosong, enek, gak mungkin rene. Pokoknya diminta sama Rara karo Habib Bidin, kok Habib Bidin tak pekso. Wes bukune bukaan dewe. Buku saya itu diorat-arit sendiri sama dia. Loh, kita tanggal 28 kosong toh. Rara, aku tanggal 27 baru datang. Lah ya kan tanggal 27 datang berarti 28 ke tempatnya Rara. Aku tuh butuh istirahat Rara, sehari ini saja. Jejal. Pokoknya musuh wong siji ini orang sabar mati kaku. Saya yakin Mas Bambang ini sering kaku ngadepi Rara. Wis kaku apa-apane pokoknya. Tapi Mas Bambang sampean sabar, subhanallah. Istri model Mbak Rara ini ngerjekeni. Walaupun sampean bukan nabi, insya Allah sampean dapat pahala seperti pahalanya Nabi Ayub alaihi salam. Suami diomelin istri kok diem, itu pahalanya kayak iktikaf di Masjid Nabawi. Nggak usah jauh-jauh ke Madinah. Punya istri yang kata-kata, wes nggak usah diladeni, jiarke wae. Pokoknya kata Rara, kata-kata, Mas Bambang diem. Begitu Rara selesai, jawab singkat, Shadaqallahul azim. Saman lungguh plek, nawaitul i'tikafa fi Masjidin Nabawi. Selesai. Jadi ya ini dipaksa betul sama beliau sehingga kami berdua ini makhluk-makhluk paksaan. Tapi mudah-mudahan tetap barokah. Ini seneng saya. Kalau biasanya perayaan
peringatan kemerdekaan itu diisi musik-musikan, dangdut-dangdutan, macam-macam. Ini luar biasa. Tepuk tangan untuk paguyuban Lurah Kaliwungu Selatan, tepuk tangan pula untuk paguyuban pedagang pasar pagi, subhanallah, dan spesial Mas Bambang dan Mbak Rara. Ini diantara yang menjadi sabab bisnisnya Mas Bambang dan Mbak Rara diberi kelancaran oleh Allah. Barokahnya sholawat, barokahnya zikir, barokahnya ngaji. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini juga mendapatkan percikan barokahnya. Amin Allahumma amin. Oke, sekarang engko seto. Ini saya mau sampaikan apa syarat untuk mendatangkan kok sarung. Syarat untuk mendatangkan sarung harus ada manue. Ngeyel lah. Syarat untuk mendatangkan barokah, kemudian apa sebab terjadinya musibah gitu loh. Saya sampaikan dulu, kalau kita ingin menjadi bagian dari masyarakat yang hidupnya mendatangkan barokah, maka harus mengamalkan ayat walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ard. Dan jikalau sekiranya penduduk suatu negeri, masyarakat suatu negara, amanu wattaqau, mau beriman dan bertakwa, maka niscaya akan kami bukakan untuk mereka barokah-barokah dari langit dan bumi. Ayat Al-Quran ini menjelaskan kepada kita bahwa syarat mutlak untuk mendatangkan barokah adalah amanu wattaqau, imtak, iman dan takwa. Asalkan masyarakat beriman dan bertakwa, pasti daerah itu akan diturunkan barokah oleh Allah dari langit dan dari bumi. Kenapa barokah hilang? Kenapa barokah diangkat? Kenapa barokah dicabut sama Allah? Ya karena masyarakatnya nggak mau amanu wattaqau. Ini janji Allah dan itu pasti. Kampung manapun, kalau masyarakatnya amanu wattaqau, beriman dan bertakwa, maka pasti kampung itu akan barokah. Kampung manapun, kalau masyarakatnya nggak amanu wattaqau, nggak mungkin barokah. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah sekarang apa penyebab datangnya musibah? Ini ayat Qur'annya, wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fafasaqu fiha fahaqqa 'alaiha alqawlu fadammarnaha tadmira. Dan jika kami Allah ingin menghancurkan sebuah negeri, jika kami Allah ingin merusak, menghancurkan suatu negara, suatu daerah, maka kami perintahkan para pembesarnya, mutrofiha, para elitnya, penggede-penggedenya, tokoh-tokohnya, bisa orang-orang kayanya, pengusahanya, pejabat-pejabatnya, orang-orang yang mempunyai kewenangan dalam mengendalikan pemerintahan. Mereka kami perintahkan untuk beriman dan bertakwa kepada kami. Kami perintahkan untuk patuh kepada kami, tapi mereka malah berbuat kerusakan. Mereka melakukan pelanggaran dan penyimpangan. Maka berlakulah ketentuan kami, kemudian kami hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya. Dari ayat ini kita tahu para jamaah, yang menyebabkan datangnya musibah dan kehancuran itu para tokoh, para elit. Tenang, dulu sampean yang kroco-kroco, sampean ini uripe cuma pelengkap penderita kok, aman. Loh iya, penyebab datangnya musibah itu para pembesar, para penggede, para tokoh yang nggak mau manut tatanane Gusti Allah. Disuruh manut tatanane Allah,
fafasaqu fiha, mereka berbuat kerusakan, mereka melakukan pelanggaran, mereka melakukan penyimpangan, maka berlakulah ketentuan kami, berlakulah ketentuan Allah, kemudian dihancurkan negeri itu sehancur-hancurnya. Maaf ya, saya nggak nakut-nakuti, ke depan Indonesia bisa jadi lebih barokah, tapi bisa jadi hancur sehancur-hancurnya. Allahumma sholli ala Muhammad. Saya nggak nakut-nakuti kok. Masa iya sih Indonesia ke depan bisa hancur sehancur-hancurnya? Nggak ada jaminan kalau Indonesia ini akan abadi di muka bumi. Nggak ada jaminan kok. Cari ayat Qur'annya, cari hadis nabinya. Jaminan bahwa Indonesia akan selalu ada di muka bumi ini, jaminan bahwa Indonesia akan selalu ada di permukaan dunia ini, nggak ada jaminan kok. Halo? Loh, saya nggak nakut-nakuti. Kita tahu dalam sejarah ya, dulu ada gini, tidak ada satu negara pun yang abadi di dunia ini. Dulu ada negara Yunani kuat banget, Yunani kuno habis, selesai. Romawi kuat, perkasa, jajahannya luas, seakan tak terkalahkan waktu itu. Sekarang tinggal cerita, betul? Uni Soviet, negara superpower, adidaya, ditakuti oleh dunia. Uni Soviet, negara yang sebesar itu, sekuat itu, sekarang udah hancur berkeping-keping. Kita juga punya sejarah. Dulu ada Pajajaran, kerajaan besar. Sekarang kan tinggal cerita. Ada Sriwijaya, pusatnya di Palembang, Sumatera Selatan, kerajaan besar, tentaranya kuat, wilayahnya luas. Sekarang tinggal cerita, udah nggak ada. Kita juga punya Majapahit dulu, pusatnya di Trowulan, Mojokerto sana. Wilayah kerajaan Majapahit itu jauh lebih luas daripada wilayah NKRI. Tentaranya hebat, wilayahnya luas. Kerajaan sebesar Majapahit itu pun sekarang tinggal cerita. Kok kita wedi ngono sampean? Ini namanya sejarah. Sejarah itu aslinya kan bahasa Arab, syajarah. Nah ilatmu yang ngomong syajarah angel yuk, sejarah ngono. Aslinya bahasa Arab syajarah itu artinya pohon. Pohon itu bahasa Inggrisnya the wood. Pohon apapun itu pasti mengalami 3 fase: tunas, puncak, terakhir tumbang. Wit apa wae? Tukul, metit, ambruk, pasti itu. Bung, pring, tunggak. Jadi ada masa kebangkitan, ada masa kejayaan, ada masa kehancuran. Mbah ketoke gak paham dijak ngomong ini. Lah ini tugas kita bersama loh untuk menjaga Indonesia. Maksud saya seperti itu. Lah supaya barokah, amanu. Nomor 1 itu saya uraikan dulu. Nanti poinnya ada 10. Allahumma sholli ala Muhammad. Kenapa harus 10? Ini saya ambil dari filosofi tembang Jawa yang saya yakin panjenengan semua hafal. Karena alhamdulillah tembang-tembang Jawa karya dari para wali itu sekarang dipopulerkan kembali, diviralkan kembali oleh majelis-majelis sholawat, khususnya Az-Zahir. Luar biasa, tepuk tangan untuk Az-Zahir. Itu tembang yang penuh filosofi, tembang yang penuh nilai edukasi luar biasa. Salah satunya Lerilir. Tembang Lerilir itu diakhiri dengan kalimat istimewa, do sura o surak hore. Itu aslinya gitu, do sura o surak hore.
ana sing surak hiya, do surao surak hiya, do surao surak hore. Ini filosofinya luar biasa. Tembang lir ilir ini diakhiri dengan kalimat do surao surak hore. Surak hore ini simbol kebahagiaan, simbol kegembiraan, bahwa hidup kita harus berakhir dengan bahagia. Hidup kita ini harus berakhir dengan surak hore, jangan cuma awe-awe. Surak hore itu berarti bertepuk tangan. Kalau awe-awe bertepuk sebelah. Ayo nyaut sayang, biar aku agak semangat dikit gitu loh. Surak hore itu gembira, bahagia, karena surak hore itu bertepuk tangan. Jangan cuma awe-awe. Kalau awe-awe bertepuk sebelah. Ayo pilih awe-awe apa pilih surak hore? Pilih awe-awe apa pilih surak hore? Oke, saya ulang. Kalau awe-awe itu bertepuk sebelah tangan, awe-awe itu gini. Kalau surak hore bertepuk tangan, bahasa Inggrisnya the keplok. Orang tepuk tangan, orang keplok itu pasti kedua tangannya beradu. Kalau kedua tangan bertemu, berkumpullah 10 jari. Sehingga surak hore simbol gembira dan bahagia. Kalau awe-awe itu bertepuk sebelah tangan, kayak mencintai orang yang sudah mencintai orang lain. Air susu dibalas dengan air, ditulung malah dikeiatin rogoh. Kau yang mulai, kau yang berjanji, kau yang ya nasib, ya nasib. Itu kalau awe-awe. Maka tembang lir-lir itu diakhiri dengan surak hore. Hidup kita harus diakhiri dengan gembira, bahagia. Fid dunya hasanah, bahagia. Wa fil akhirati hasanah, bahagia. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini perjalanan hidup manusia. Awalnya kan lir ilir tandure. Sapa loyo-loyo? Royo-royo kok loyo-loyo? Tak sengguh pengantin anyar. Udah sampai situ dulu. Ler-ilir. Iki wong lek isih enom. Kalau masih muda, anak-anak muda ini ya hidupnya ya kayak ilir. Ilir iku kipas. Kipas iku ilir. Nah, ilir iku kipas. Lah kipas iku ilir. Ilir iku kipas. Lah kipas iku ayo edan bareng ayo. Nah, ilir iku kipas iku oke, matur suwun. Ilir itu kan wes rungokno toh, gerakannya kan horizontal. Tuh lihat yang lagi ilir-ilir, yang lagi kipasan, gerakannya rata-rata horizontal. Gak ngerti horizontal ku menyamping. Ngertos apa ayu oon ngono. Kalau naik turun gerakan vertikal, kalau ke atas itu vertikal, kalau menyamping itu gerakannya hori. Nah, orang kipasan itu rata-rata gerakannya horizontal. Lihat, orang lagi ngipasi sate mesti gerakannya gini, horizontal, menyamping. Ono bakul sate yang ngipasi kok mengisor mendur, kiseng mabul-mabul sak keleke iki. Ini gambaran kehidupan anak muda. Koyo ilir, mondar, mobat, mosak, morak, moncat, ngalor, ngetan, maju, nibo, kalang, golong, jongkir, wis ngono penak kari nerusne. Iki gambaran kehidupan anak muda ya, sik kaya ilir wipolae ra karo-karoan, ngalor ngidul ngetan ngulon maju mundur mobat mabit moncat mancit morak marik mosak masik nibo tangi jongkir walik kalang kabut
sampai polai gak karu-karuan, gak cuma mengamalkan P4 tapi P36. Pergi pagi pulang petang, poyang payengan, pontang panting, pantat panas, pinggang pegal, perut perih, pala pusing, peringas peringis, pelirak pelirik, pelorak pelorok, pendelak pendelik, perang prung, perak prek, perengat perengut, peletak petik, penculat penculot, perang prung, penghasilan pas-pasan, pengeluaran pol-polan, pajak, paketan, pungutan, premi, pulsa. Sampai subuh rantek pene. Nah, yang dicari apa? Sampai polai koyo ilir gak karo-karuan, ternyata targetnya cuma dua. Satu, tandure wis sumilir tak ijo royo-royo, itu simbol kemapanan ekonomi, berarti urusan perut. Tandure wis sumilir tak ijo royo-royo, tanaman yang hijau melambai-lambai kuat siap panen, ini kemapanan ekonomi, urusan perut. Dua, tak sengguh penganten anyar, semangat penganten baru, ini kelancaran reproduksi, urusan bawah perut. Loh, penganten baru itu yang fokus dipikirkan itu urusan perut apa bawahnya perut? Ini jeniusnya para wali kalau bikin kalimat tembang itu nggak asal jeplak. Jadi bikin syair tembang itu maaf-maaf nggak asal jeplak, nggak kok iwak bandeng iwak peyek, goyang nasi padang, iki tukang goyang nasi padang iki. Loh, jadi ternyata polai koyo ilir gak karu-karuan itu yang dicari cuma dua. Satu, tandure wis sumilir tak ijo royo-royo, berarti ini urusan perut. Dua, tak sengguh penganten anyar, urusan bawah perut. Yang penting perut kenyang, bawah perut tegang. Sopo ngomong buat ibu pun senang mau. Maaf ya, maaf. Anak muda itu hidupnya ya masih kayak ayam jago sebelum diingkung. Pitik jago iki sampean titeni, uripe mulai metu toko kandang sampai melebu kandang meneh yo mek urusan perut sama bawah perut. Tandure wis milir tak ijo royo tak sembuh penganten anyar, pitik jago mulai tangi turu melek sampai turu maneh, metu toko kandang nganti melebu kandang meneh, sing diurus yo mek loro iku, urusan perut sama bawah perut. Pokoknya gak golek panganan, godaki babon, erek-erek doro, peleter babone, nek perlu pepet nih pager. Ya erek-erek dirayu pakai rayuan terminal, tawaf ping 7 wer bareng babone ndoprok mekokok diunggahi celingkrik, cucuk ndase cek gasak jebret, rampung le gasak medun karo gaber-gaber kayak trut kayak. Kok kaya menjiwai. Bar kuwi minggat wis ora mikir. Lho kale jagone senden pager kale jagone. Bocah nomi pikirane wis ngono kuwi. Mulane sekarang kita harus berpikir dewasa, jangan cuma ilir-ilir, kita harus jadi cah angon, naik level. Cah angon, penek no blimbing kuwi. Ini ada filosofi. Kenapa harus blimbing? Kok bukan begini? Cah angon, penek no kates kuwi. Yang punya kates nggak usah ketawa. Kenapa harus blimbing yang disebutkan wong banyak buah? Nah, ini diantara filosofinya, blimbing itu kan buah yang liringane ono 5. Lah liringan 5 itu apa? Kalau ditafsir bitafsiril otaatu ilmadui, ya terserah sampean. 5 itu apa? 5 itu apa terserah sampean. Sholat maktubah 5, halo? Sholat maktubah 5 rukun Islam, 5 Pancasila juga, 5 balonku juga ada, 5 tombo hati juga, 5. Ini saiki lagune viral ono sing
Loki. Oh. Dengar sendiri kan Beb. Sholawat sekarang ini ada saya udah pernah sampaikan kok. Sampean nek sholawatan kok itu sama malaikat gak ditulis sholawat, ditulis drenginging. Iya. Makanya keren kalau diganti zikir misalnya. Allah Allahu Allah 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 ya Rasulullah, kan lebih keren tiba yang paling tersinggung Mbak Rara, dikira orang seluruh Indonesia itu panggil Rara Rara Rara, itu yang boleh nyanyi kayak gitu Bambang. Nah sekarang limo tombo ati, limo liringane blimbing. Kalau kita kaitkan dengan perayaan dan syukuran kemerdekaan, itu ayatnya sering dibaca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini ayat bukan hanya doa, tapi juga harus betul-betul kita amalkan. Allahumma sholli ala Muhammad. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Yang pertama iki limo liringane blimbing tadi. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya. Ringkese omong syukur nikmat. Di awal sudah kita sampaikan, nikmat apapun kalau disyukuri pasti akan ditambah, namanya jadi barokah. Mudah-mudahan seluruh masyarakat Indonesia dijadikan Allah sebagai masyarakat yang pandai bersyukur, sehingga ke depan Indonesia makin barokah. Amin Allahumma amin Allahumma. Yang kedua, wa an Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala shalihan tardah. Ini liringan yang kedua. Kalau melakukan amal, kalau beramal, beraktivitas, terlebih beribadah, niatnya betul-betul berharap ridha Allah, mados ridane Gusti Allah, nyadong syafaate Kanjeng Nabi. Kita udah baiat sama Allah tiap hari minimal 5 kali. Kita baca setiap doa iftitah, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ini baiat kita kepada Allah. Jadi melakukan amal apapun, mari kita tata niat kita, kita upayakan semata-mata berharap ridha Allah, bukan karena apa-apa, bukan karena siapa-siapa, tidak berharap apa-apa, semata-mata karena Allah, semata-mata berharap ridha Allah. Mudah-mudahan zahir mania seluruhnya dibimbing Allah, ditata Allah, dibersihkan hatinya oleh Allah, dalam bermajlis kapanpun dan dimanapun semata-mata mencari ridha Allah, semata-mata mengharap syafaat Rasulullah. Amin Allahumma. Yuk, di antara tanda orang yang iya ya jangan khawatir, bukan hanya sarung, ini ada duit juga. Ini duitnya udah siap, bentar lagi. Di antara tanda orang yang a'mala sholihan tardah, beramalnya semata-mata berharap ridha Allah. Apa sayang? Halo? Ini buat siapa? Hah? Buat Abah Hanza. Sebentar sayang, bentar. Mohon doanya Abah Hanza, semoga saya dan suami. Loh, kamu punya suami? Semoga saya dan suami bisa haji dan umroh ke Mekah Al-Madinah. Pak Suyanto dan Mbak Binti Hani Kaliwungu Kendal.
Makasih. Iki mainan apa duit tenanan iki? Beneran ya? Beneran apa ya? Makasih. Mainan. Mau mainan mau asli yang penting tulus. Pas beliau ngasihkannya pas saya nyampaikan ayat wa an a'mala sholihan tardah, beramal soleh semata-mata berharap ridha Allah. Insya Allah ini juga diberikan kepada saya dengan ikhlas tulus, sehingga beliau nggak pengen menampakkan wujudnya utusan kepada anak-anak. Karena salah satu ciri amal yang ikhlas itu nggak pengen kelihatan, nggak pengen kedengaran, cuman urusan sama Allah, biar nggak ada orang yang tahu, biar nggak ada orang yang dengar. Kita belajar dari filosofinya besi. Bangunan gedung sebelah bisa dilihat, gedung sebelah itu berdiri kokoh, kira-kira ada besinya apa enggak? Ada besinya apa enggak? Besinya kelihatan apa enggak? Nah, untuk diakui jasanya enggak harus kelihatan. Semua orang mengakui kok. Kalau gedung itu bisa berdiri kokoh, bisa berdiri tegak karena ada jasanya besi. Tapi besi nggak mau menampakkan diri. Toh orang juga sudah tahu kalau dia punya jasa. Halo? Halo? Orang ikhlas seperti itu. Coba kalau misalnya besi merasa punya jasa, pengen kelihatan, bangunan jadi nggak indah. Bahasa Inggrisnya the pating serongat. Saya yang ngomong ini ada jantungnya enggak tubuh saya? Ya Allah, kalau nggak ada jantungnya saya udah oek. Jantung saya jasanya besar bagi tubuh saya. Saya berdiri, jantung saya bekerja. Saya duduk, jantung saya bekerja. Saya jalan, jantung saya bekerja. Saya tidur, jantung saya bekerja. Jantung ini jasanya besar untuk tubuh saya. Tapi jantung juga nggak pengen kok menampakkan diri. Coba kalau misalnya jantung merasa punya jasa, terus dia pengen nongol, manggone ning bathuk kene. Paru-paru merasa punya jasa, pengen ketok, manggone no bokong. Tidak karu-karuan saya. Halo? Usus jasanya luar biasa untuk pencernaan kita. Lah itu dia nongol sedikit aja jadi masalah, namanya ambeien. Bahasa Inggrisnya the double. Dan itu harus dioperasi. Gara-gara usus yang ngerasa punya jasa pengen nongol. Maka orang yang suka menonjol-nonjolkan jasanya itu berarti orang double yang harus dioperasi. Ayo kita belajar dari filosofinya akar. Akar, bahasa Inggrisnya the oyot, itu dia bekerja keras mencari air. Dia menembus tanah yang macam-macam. Ada tanah yang berdebu, ada tanah yang berlumpur, ada tanah yang lembek, ada tanah yang keras, bahkan ada tanah yang berbatu. Gak usah kaget Lem. Dia tembus itu tanah mencari air. Demi siapa? Perjuangan akar sekeras itu mencari air demi sebatang pohon, agar pohon itu bisa tumbuh kemudian bermodot. Modot itu bahasa Inggrisnya apa? Modot, supaya pohon itu bisa tumbuh, bisa bermodot, kemudian tinggi gede, dia berdaun rindang, kemudian dia keluar bunganya, kemudian dia berbuah manis rasa buahnya. Itu semua jasanya akar. Ketika pohon sudah berdiri kokoh, semua orang menyanjungnya, semua orang memujanya. Pohonnya dipuja, betapa kuat, betapa besar, betapa kokoh itu pohon. Daunnya dipuji orang, rimbun banget, rindang banget daunnya, enak buat berteduh. Bunganya dipuji orang, mekar merekah indah. Buahnya dipuji orang, manis terasa nikmat. Akar yang jasanya besar, yang bahkan kalau nggak ada jasa akar, pohon itu nggak bisa hidup.
sama sekali nggak pernah disebut, tapi akar nggak pernah marah, akar nggak pernah tersinggung, bahkan akar nggak pernah mau menampakkan diri. Dia tetap sembunyi di dalam tanah karena akar sadar kalau dia bermecungul itu. Kalau akar menampakkan diri, maka pohon itu akan doyong, pohon itu akan miring. Apalagi kalau akar menampakkan diri seluruhnya, dipastikan pohon itu akan tumbang. Itulah organisasi apapun, lembaga apapun, jamiyah apapun, majelis apapun, kalau nilai keikhlasan sudah hilang, pasti nggak lama akan tumbang. Tepuk tangan tuh, aku pertentangan gak di tepuk tangan nih. Rumangsamu mikirnya ini gak angel bapak ya. Loh iya, sekarang Az-Zahir ini ngadeg aku. Beliau yang merintis akarnya dibimbing oleh Habibana Maulana Muhammad Lutfi bin Yahya. Akarnya udah luar biasa. Iki godong, Hakim ini godong protol. Maka jangan heran Habib kalau personil ada yang berguguran di tengah perjalanan Az-Zahir. Itu yang penting akarnya udah kuat, pohonnya udah kuat, dahannya udah kuat. Nah kalau ranting ada yang patah, lumrah. Misalnya Huda sing diangkat jadi manajer, ngono potongannya manajer, itu hanya ranting, itu bisa jadi patah sebentar lagi. Maksudnya kan bisa jadi meninggal sebentar lagi, patah. Bandar.